Makanya ada yang menyebutkan dari kalangan Jabbar itu kaum Palestina yang ditarik kemudian ke Finit. Finit itu kalau kita tarik lagi, Ustaz Felix, ke yang tadi yang saya sebutkan 8 itu, bangsa-bangsa itu. Ini kalau saya rinci, lama ini, takutnya sampai besok subuh jadi kuliah duha gitu. Jadi kita turunkan ke sini lagi. Nah, masuklah mereka ke situ. Padahal, makanya Palestina itu punya karakteristik pejuang. Maka jangan heran kalau sekarang mereka mengatakan, udah biar kami aja yang jagain Aqsa, kalian doain aja di sana. Ya, kalian support kami dengan doa, kalian siapkan baik-baik. Kami memang tempatnya di sini. Biarkan kami berjuang, gitu kan, dan sebagainya. Makanya ketika saya banyak cerita lah tentang bagaimana perjuangan, tentang macam-macam dan seterusnya, gitu kan. Tapi di luar itu banyak nilai kemuliaan di dalamnya. Ya, dan yang paling dahsyat adalah kenapa mesti masuk ke sini? Yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hukumnya, bukan untuk, awas ya, ingat baik-baik, bukan untuk mengatur. Ketika mengatur jadi persoalan. Ya, ternyata cuma di sini nanti akan bisa menghadirkan ketenangan dengan bimbingan orang-orang yang pernah mendapat petunjuk Allah di situ. Ya. Makanya nanti turunkan ada Yusha bin Nun ya setelah itu dan seterusnya. Apa jawaban Musa di ayat 25-nya? Ketika 24 mereka bilang begitu. Ya. Aduh ya Allah, kan aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ya, kecuali saya dengan saudaraku ini yang disebutkan. Ya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku kayaknya udah nyampe sini aja deh. Sesuai dengan yang kau tugaskan kepadaku ya Allah, aku udah bimbing mereka keluar dari Mesir, risalah udah aku tunaikan. Nah, saya kira kata Musa ini udah keterlaluan sama mereka ini, katanya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali aku dengan saudaraku ini Harun nih. Tunjukkan kepadaku seperti apa nih. Ya, kalau bisa di titik ini ya Allah, tolong pisahkan aku dengan orang-orang fasik. Jadi kalau bisa ya Allah sekarang setelah semua perjuangan ini sisakan yang baik-baik ya Allah. Sisakan yang baik-baik aja ya, supaya nggak ngadapin yang begini lagi, tahu-tahu nanti hancur. Aku nggak mau berdoa dihancurkan seperti Nuh berdoa, Lut berdoa, tolong sisakan yang baik, pilih ya Allah supaya aku bisa ikutkan. Tapi jawaban Allah apa? Ayat 26-nya. Ya. Allah tidak menjawab aku pisahkan untuk tidak kan? Tapi yang paling menarik, qala fa innaha muharramatun alaihim, bukan alaikum. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Tolong baca Quran dengan baik ya. Karena perilaku mereka ini dan mengikuti, menyakiti Nabi. Nanti yang Ustaz Felix tadi singgung itu 5 tu'dzunani kan? Kenapa kalian menyakiti aku? Itu kalimat sampai ke pamungkasnya begitu tuh, pisahin aja ya Allah, itu sisakan yang baik-baik aja. Maka dari situlah kemudian Allah menurunkan. Ini bagian yang paling dahsyatnya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Kamu ini udah dikeluarkan dari Firaun, nyakitin Nabi juga gini, ya udah aku haramkan bagi kalian selama 40 tahun. 40 tahun ini nanti banyak perbedaan tafsir ya. Ada di sini masanya, ada yang mengatakan 40 tahun dalam hitungan manusia, ada yang mengatakan 40 tahun dalam hitungan Allah yang Allahu a'lam berapa bilangannya. Ada yang mengatakan tahun di sini generasi. Generasi, jadi ganti generasi ini, ganti generasi ini, ganti generasi ini sampai seterusnya. Nanti ditafsir lagi di teman-teman Quran surat 17 ya. Nanti lain waktu lah ya, ini panjang sekali kalau kita mau detilkan. Di surat 17 itu di Al-Isra. Ya kalau kita lihat dari ayat 4, ayat 5, 6 sampai dengan 7 gitu kan, sebelum pindah ke halaman berikutnya, itu nanti akan ada sesuatu yang luar biasa dan itu harus ngaji benar. Ya, ngaji gitu ya. Yo ngaji di mana dan nanti diturunkan lah. Nah, nanti setelah itu apa yang terjadi? Kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim. Oke, orang-orang fasik aku haramkan di situ. Ya, cuman kan Musa masih bertugas di situ. Jadi untuk Musa nggak berlaku ini. Tapi Allah berikan rahmat kepada Musa. Baiklah Musa, karena engkau di sini sudah selesai, tugasmu sudah baik, engkau menghasilkan begini, tapi mereka seperti ini, maka jadi rahmat untuk Musa. Mereka berputar-putar tuh. Ya, padahal di sekitaran itu ada yang mengatakan dari sini balik ke sini lagi, muter lagi terus tuh kan. Ya, sampai Musa pun meninggal dalam konteks membimbing mereka itu supaya taat dalam konteks meninggal dunia, dan meninggalnya ini para ulama sepakat rahmat buat Musa supaya nggak ketemu lagi yang nyebelin. Ya ingat bahasanya ya, jangan diputar-putar nih. Ingat yang seperti ini gitu, yang mengesalkan dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, ini selesai, Musa tugasnya di sini, meninggal beliau di situ, Harun juga kemudian meninggal, dan nanti ini akan terus bergenerasi. Tapi Musa sempat memohon sebelum meninggalnya. Ini ada riwayat menyebutkan, ya Allah, berikan aku petunjuk, aku ingin meninggal dekat ke tempat itu. Maka diminta dilemparkan batu dan nggak berjarak banyak dari situ, kemudian meninggal dunia. Nanti akan diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya untuk membimbing, ya di antara Yusha bin Nun dan seterusnya, gitu kan, yang membimbing untuk mendekat kepada tempat yang dimaksudkan. Jadi Allah memberikan isyarat di sini, bumi ini sepanjang itu bisa diikuti aturan di dalamnya, bukan ngatur sendiri. Ya, jadi Allah itu memberikan rancangan, ada orang-orang terbaik yang Allah berikan bimbingan di sini. Kemudian dari bimbingan itu bisa memberikan kedamaian untuk orang-orang ini. Ya diatur baik, terus harus ada yang jabar tadi supaya bisa memecah perilaku-perilaku mereka, bisa patuh dan turunannya. Nah, ini yang kemudian ditangkap ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan risalahnya berdasarkan nabu beliau kepada sahabat-sahabatnya. Maka beliau berikan manhaj. Ya, berikan cara, berikan bimbingan. Nih,
Sekarang sudah ada perubahan-perubahan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan ya di bumi-bumi itu kita harus luruskan ke depan karena kemudian nanti dikuasai oleh generasi yang Ais tadi. Ada Romawi dan turunannya. Nah, ini jadi persoalan juga nanti, jadi persoalan juga. Makanya ketika kemudian Nabi SAW meninggal, manhaj ini dibaca oleh Umar, dikumpulkan. Dan jadi sebuah acuan kurikulum. Nah, makanya saya juga mengusulkan ya, penting ini jadi kurikulum ini dilanjutkan. Boleh jadi ada fakultas Baitul Maqdis, mungkin perlu ada itu saya pikir. Ya diturunkan bagaimana di zaman Nabi itu menurunkan sebuah kurikulum ini dibaca oleh Umar. Jadi begitu Umar baca ini, disiapkan kemudian orang-orang terbaik, ya dari generasi terbaik, pasukan yang terbaik juga, untuk kemudian dibukalah. Makanya bahasa Arabnya di kita itu, dari narasi Al-Quran selalu menggunakan kata fatah. Fatah. Ya inna fatahna laka fatham mubina kan, ada surah Al-Fatah, surah 48 itu kan. Jadi fatah itu membuka sesuatu yang baik. Makanya Allah punya namanya Al-Fattah, yang membuka segala nilai-nilai kebaikan. Makanya orang Islam itu dimanapun adanya, dia harus membuka nilai kebaikan. Jujur, inspiratif, baik, dan sebagainya itu fatah. Jadi nggak pernah diistilahkan ihtilal penjajahan, ya ataupun misalnya ekspansi dan sebagainya, tidak. Selalu nilai-nilai kebaikan. Jadi orang Islam itu datang, sampaikan yang baik-baik. Ke Indonesia nggak ada peperangan dan sebagainya. Nggak ada Indonesia karena waktu itu ya, nggak ada Nusantara gitu kan. Dan Nusantara juga nanti kita belajar tuh, Ustaz Felix. Nusantara itu kan dari Nuswantara. Ada 5 unsur di situ. Unsur kelimanya yang paling menarik itu nanti akan terkait dengan konturah yang tadi saya sebutkan. Dan yang paling dahsyat begini, ternyata secara tipologi kita itu dibagi kepada utara dan selatan. Sama persis dengan peta dunia, utara selatan. Dan utaranya itu Jawara, selatannya itu orang-orang soleh. Nah itu yang wah kalau ngajinya benar deh, nanti dirangkum jadi Pancasila. Di Pancasila itu saya udah temukan riset Qur'annya. Ya, yang ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan. Kemudian persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillah jami'a, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, ya kan, wa amrum syura bainahum. Dan yang terakhir, ya. Apa yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Jelas semua turunan ayatnya. Terus sampai dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sampai ke bawah itu ada semua gitu turunannya. Makanya rahasianya kenapa ada Wahid Hashim rahimahullah, kenapa ada Kiai Agus Salim dan turunannya gitu kan. Dan sebagainya itu kita bisa rumuskan. Maka cintai negeri ini sebagai sebuah anugerah. Maaf lompat sedikit ya. Lompat sedikit. Jadi balik ke sini teman-teman sekalian. Allah sudah sampaikan, maka melalui Nabi Muhammad SAW, kurikulumnya datang ke Umar petakan, maka ketika dibuka gerbang Baitul Maqdis ini, ya Masya Allah, dengan kedamaian, dengan kebaikan, sampai Umar pun juga menyampaikan pesan-pesan terbaik, toleransi. Wah ini nggak usah diajarin lah, orang Islam tentang toleransi. Ya lakum dinukum waliyadan sudah luar biasa, maka Umar nggak mau ganggu. Yang Kristen nggak ada. Yang gereja dibiarkan saling menghormati, dijaga sampai kurang lebih 460 tahun. Ya bayangkan 5 abad. Itu damai, baik. Sampai datanglah bencana kemudian. Ya, ada pasukan baru datang ke situ lagi, bawa kurikulum yang baru, yang ada pembantaian, sampai dibantai, sampai mereka bangga mengatakan darah-darahnya sampai ke lutut-lutut kami dan sebagainya gitu kan. Nah ini yang jadi persoalan, saya nggak perlu sebutkan ya, tapi Anda baca sejarah aja deh. Nanti kalau saya sebutkan dipotong kalimat jadi bahaya juga buat saya gitu. Yang sering terjadi sekarang begini. Ya saya kalau mau cerita panjang lah, saya itikaf gak tahu apa-apa kan 10 hari di masjid, tiba-tiba ada potongan video nyebar kemana-mana. Dan itu dipotong. Nah, tapi alhamdulillah, dah saya kita pahami. Nah ini kembali ke sini. Nah, kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya setelah itu memetakan lagi kurikulum Umar. Nah, ini dahsyatnya. Jadi bukan kurikulum baru yang dibawa Salahuddin. Kurikulum Umar ya dibawa lagi oleh beliau. Dilihat lagi kemudian, ya setelah itu apa yang terjadi? Dipelajari, ditaklukkan kembali, dibuka kembali, dan adil kembali. Dan itu berlangsung lebih lama setelah itu. Ya, yang tadi 5 abad, kalau ini hampir 8 abad, kurang lebih kan? Tadi 460 tahun nih, sekitar 830 tahun. Ya, yang itu berlangsung kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai tibalah kemudian bencana itu terjadi. Ya, 1917 kan Theodor Herzl support oleh keluarganya Rothschild. Rothschild itu tahu nggak? Ustaz Felix pernah neliti genealoginya nggak? Rothschild bersaudara kan ada 10 itu saudaranya. Yes. Ya, ada yang di perbankan, ada yang di minyak. Itu kan Rothschild asalnya di minyak, nanti tukeran dengan yang nomor 9. Dia nomor 8 dari 10 bersaudara itu. Tahu nggak keturunan siapa? Dari Yafitik, Ustaz. Ya, nyambungnya kemana? Namrud. Itu harus pokoknya kalau belajar saya bisa turunkan tuh genealoginya sampai ke situ. Ya, terus ada lagi yang paling dahsyat, cuma saya nggak mau sebut karena ini luar biasa ini. Ada keturunan Firaun juga, terus itu gabung. Nah ini yang membelah Palestina. Ya, antara Inggris dengan Perancis kan kerjasama, terus masukkan ke situ. Nah ini memang genealogi kembali ke atas lagi, itu yang watilkal ayyam nudawiluha bainan nas itu. Jadi terus terputar
dengan orang-orang yang berbeda, tapi karakteristik yang mewarisi dari sebelum-sebelumnya. Tinggal kita mau mewarisi manhaj nabawi sampai ke ilahi rabbani, atau karakteristik manusia yang menyimpang yang dipertahankan di situ. Maka masuklah kemudian tadi apa yang disebutkan oleh antum, ya oleh anda tadi dari bahasan sejarah, referensinya ini dan sebagainya, sampai terjadilah kemudian yang paling menarik untuk disimak juga kenapa Turki Utsmani tiba-tiba masuk dalam faksinya Jerman waktu itu sangat menarik sekali kalau mau dikaji. Padahal perang dunianya kan antar mereka juga. Tuh, anda bayangkan tuh, orang Islam nggak ikut-ikutan, perangnya antar mereka juga, di Eropa juga, faksi Inggris, Prancis nyatu lawan Jerman di sini gitu kan. Kemudian luar biasa, bahkan dalam konteks pada saat itu 1944, 6 September itu masih dukung Indonesia. Ya kalau teman-teman baca sejarah, ada namanya Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Itu 6 September 1944 itu sampai masih memberikan statement beliau di Radio Berlin itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, sampai Bung Hatta pada saat itu, ya putra terbaik bangsa dengan Insinyur Soekarno, di sini di Indonesia, Bung Hatta kemudian bawa delegasi untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin. Ya, mengucapkan terima kasih sebelum Mesir nanti juga memberikan kontribusi setelah itu. Mesir itu termasuk negara pertama di dunia. Ya, kita berutang juga ya secara moral kepada Mesir, karena itu kita menyatu dalam kebaikan dengan Mesir, dengan Al-Azhar dan sebagainya. Itu ada sejarah. Banyak orang nggak baca, jadi persoalan akhirnya gitu kan. Anda mungkin nggak tahu bagaimana saat kita itu sudah merdeka, mendeklarasikan 1952, Muhammad Nasir juga mimpin lagi delegasi bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Amin, bahkan dituangkan. Anda kalau googling tuh ada gambar-gambarnya lengkap. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa pemuda-pemuda Mesir pada saat itu sampai mereka di terusan Suez itu memblok kapal-kapal VOC Belanda, itu ada yang dibakar oleh mereka karena solidaritas dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, masuk Palestina dulu seperti itu. Nah, kita sekarang baru bisa dengan kata-kata gitu kan, dan ini ada batasnya. Ya, ada hukum, ada qadhi, ada negara kita yang memberikan arahan-arahan. Tapi kita punya satu sandaran di undang-undang kita. Ya, undang-undang kita punya di pembukaan undang-undang dasar, ya kan? Kemudian juga nanti turunannya ada ke bawahnya sampai kita punya beban moral. Dari beban moral itu diikat kita untuk selalu support. Walaupun nanti persoalannya nggak tahu lobby-lobbynya sampai sejauh mana mereka. Ya, sampai nanti ada undang-undang perdagangan tahun 2000 dan turunannya yang menjadikan adalah hubungan bisnis. Mohon izin ya kalau saya sedikit ya mengulas, nanti yang lain baca aja sendiri. Ya, nanti kita mesti komitmen lah dengan apa yang kita bangun. Nah, jadi ini ya turunannya, maka kemudian itu dipecah, masuklah koloni. Nah, yang mau saya katakan begini, kenapa jadi tenang? Saya mau ambil tadi dari masa Salahuddin sampai nanti ke Turki Utsmani, dia sampai masuk ke situ. Anda bisa bayangkan teman-teman, di semua tempat saat Yahudi ini tertolak, bahkan dipersekusi, ada yang dieksekusi dan sebagainya, ada yang genocide gitu ya, sebagian ini ada yang isunya dikembangkan jadi Holocaust dan sebagainya, sampai muncul gerakan anti-Semit, ya itu dibelokin juga karena Arab juga Semit dan nggak ada anti-Arab gitu kan, dan turunannya. Saya nggak mau masuk ke situ, saya mau kembali ketika dalam suasana itu cuma ada satu tempat yang bisa nerima, seperti yang Allah sampaikan. Ya, yang tadi di Quran surah Al-Maidah yang teman-teman lihat itu kan. Masuk tempat. Apa itu? Al-Ardul Muqaddasah, Palestina. Maka datanglah mereka ke Palestina. Jadi kalau teman-teman bisa googling sekarang aja, Anda saat lihat tayangan saya ini, silahkan Anda googling. Bagaimana polisi Palestina ya memeriksa mereka yang masuk itu, dicek kesehatannya, persilahkan masuk. Ada yang masih pakai topi begini, ada yang wah kelihatan dah wajah-wajah mereka, tampilan fisiknya yang kalau orang India bilang the kill of the kumal gitu ya. Jadi wah itu pokoknya nggak karuan lah gitu ya. Terus sudah masih pakai kerudung, masih itu diperlakukan baik sekali, terjaga. Jadi di tempat itu hanya bisa mereka hidup harmoni, diterima sebagai tamu, datang diberikan hak-haknya dan sebagainya. Yang Kristen juga ada. Ya bahkan kemarin saya yang live Zoom dengan Gaza itu, di Gaza itu yang hampir 100% Muslim, tapi ada gereja dijaga gitu kan. Dan saya sangat menakjubkan jawaban kemarin itu, kenapa teman-teman yang Kristen nggak ikut berjuang di sana membela, dilarang sama pemerintahan di sana, faksi politik sama Hamas. Jangan, kalian sedikit. Nanti kalau ikut berjuang kalian meninggal, nggak ada sisa yang di sini. Lebih baik diamankan, kami amankan ke Al-Quds saja di situ. Ya, di sini biarkan kami gitu menjaga. Itu sangat luar biasa, toleransi yang sangat tinggi. Maka dijagalah itu. Ya, masih bisa datang, masih dijaga. Mereka nggak tahu kalau bertahun setelah itu ada rencana yang sudah disiapkan. 14 Mei 1948 setelah terjadi ya perang dunia kedua dan sebagainya, dibagi-bagi itu. Ini kisahnya banyak lagi tuh. Sampai nanti nyambungnya bisa sesuatu yang heboh-heboh di kinian. Jadi terjadilah dipecah. Setelah dipecah itu enak aja dibagi-bagi itu. Inggris bagi-bagi ini, Turki Utsmani habis wilayahnya, bagi, maka disitulah kemudian dideklarasikan. Dan tadinya Heather ngirim surat dulu kan ya ke Presiden Amerika pada waktu itu, ke Inggris juga langsung disupport pada waktu itu, dan berdiri 14 Mei 1948 dideklarasikan tiba-tiba jadi negara. Anda kebayang nggak begini teman-teman sekalian? Kita ini punya rumah, terus nerima tamu, ya kan? Tamunya udah nginep lama, kita hormati, kita layani, kita macam-macam. Tiba-tiba besoknya saya yang punya rumah ini, kamu keluar katanya. Atau kalau kamu nggak mau keluar gini deh, aku 70%, kamu 30%, kamu bisa di kamar pembantu tuh, di situ saya di sini. Ini yang terjadi sekarang begitu.